Sudah Pak. Udah ya. Nah, ini tadi ya. Ini tadi wattmeter kita ampere meter digital, ini yang analog. Tapi dia hanya mengukur ampere dan volt ya. Nah, ampere dan volt ini satu jarum bisa ampere bisa volt gitu ya. Nah, ini 1 ampere bisa 1 volt, bisa ampere bisa volt. Cuma angkanya lah baca ini tidak ya. Nah, ini tadi untuk voltmeter ya. Voltmeter itu dipasang seri kalau mau memperbesar ya. Tapi masang ampere tadi masangnya ini kita bilang sorry, ampere meter ini dipasang, ampere meter ini dipasang seri ya. Seri, Anda lihat ini seri. Kalau ada bebannya ini berarti namanya seri. Kalau ini beban berarti di sini bebannya. Kita lihat paralel. Ya, harus seri kita pasangin. Ampere, ampere pasang seri ini. Nah ini tadi wattmeter tadi ya. Ini 3 pasang. Nah, jadi kalau kita lihat ini dia tadi wattmeter kita tadi. Nah ini wattmeter bisa 3 pasang. Terminalnya dari belakang ya. Ini biasanya di panel ya. Ini bisa, ini digital 3 pasang. Dia model clamp on bisa. Ini clamp on, model clamp on. Ini kita ada yang kayak gini. Ya, ini kita ada yang kayak gini. Ya, jadi jangan lupa masukkan ampere dan voltnya itu yang mana kakinya ya. Kalau ini ampere meternya udah jelas, kabelnya nyusup di bawah ini ya, clamp on. Nah, kalau Anda di lab nanti ada yang model digital lagi ya, lebih kecil lagi, yang model panel ya, model panel. Ada di solar surya kita, yang model panel, model kayak gini. Tapi dia bukan, ini analog ya, dia yang panel. Oke, kita masuk pelajaran kita hari ini. Ini dia. Jadi wattmeter 1 pasa kita suruh ngukur 3 pasaan. Ini beban kita. Nah, jadi jangan salah. Masukkan lens 1-nya, ini ke lens 2-nya, ini ke lens 3-nya, ini masuk netralnya. Netralnya Anda lihat di jumper nih. Netralnya, netralnya ini, netralnya ini. Harus gini masangnya. 3 pasa itu. Nah, kalau udah kita pasang begini, maka terjadi P total 3 pasa ini P1. Jadi dia ngukur satu pasa, tapi kita jumlahkan nanti. Itulah daya 3 pasa ini. Maka berlaku di totalnya ini, ya, totalnya ini, ya, kalau kita butuh 3 pasanya gini. Maka dari sini kita tahu ya bagaimana jika P2 dan sebenarnya P1 loadnya resistif, induktif, kapasitif. Ya. Ada masalah di sini. Ya. Jadi tinggal baca langsung, totalkan aja daya. Ini dayanya. Nah, kalau yang ini metode 2 wattmeter, udah lihat nih. Satu pasa dia, satu pasa, tapi kita pasang cuma 2. Ya, pasang cuma 2. Satu pasang, 2 buah, tapi mengukur 3 pasang. Syaratnya apa? Anda lihat syaratnya. Ini kita di kumparan arusnya, ini kumparan tegangannya, ini kumparan tegangannya, dan dia harus jatuhnya di C. Sorry, ini netral tadi yang apanya, yang lainnya satu lagi ini tadi dipasang, untuk netralnya dipasang ke B. Ini harus commonnya di B, nyambungnya di B. Nah, kalau ini nyambungnya di B, maka berlaku P1 ini, P2 ini dijumlahkan. Ya, bahkan P1, P2. Dengan kata lain, ya, setelah kita jumlahkan, kita dapat cari totalnya bisa, ya, cari totalnya ini 43 P2 kurang P1. Ya. Nah, ini berlaku hanya rumus ini
Ini berlaku untuk ini ya, ini berlaku untuk dua daya. Ukur, nah, jadi namanya metodenya mengukur 3 buah wattmeter 1 pasa. Untuk mengukur 3 pasa ini metode 2 wattmeter mengukur 3 pasa. Ya. Kenapa seperti ini? Teorinya seperti ini. Ya. Besar ya. Ya. Ini dia. Nah, kalau ini contoh soal. Ini contoh soal 2 wattmeter. Ini kemarin hubungan apa bintang ya. Bintang, hubungan bintang ada dia digabung dicampur di bin karena metode 2 wattmeter. Wattmeter 1 katanya 1560. Ini kita baca ya 1560. B2-nya 1100 ya watt ya. Nah, maka tadi sesuai dengan rumusnya tegangannya dengan ventilannya 220. Maka P totalnya adalah ini karena ini dia 3 pasa ini totalnya kan. Maka kalau per pasanya mana? Ini dia bagi 3 aja. 3 aja. Ini bagi 3. Maka Q totalnya tadi ada rumusnya ya. Pada Q totalnya sekian var. Ya. Nah, Q total per pasanya mana? Nah, kalau ini 3 pasa berarti 1 pasanya ini. Karena ini 1 pasa ini kan. Karena dia ada netralnya. Ini dia lagging. Ya. Kalau kita belajar lagi tadi, ini berarti tegangan pasanya tadi dibilang ini ventilannya 220, maka tegangan pasanya 100. Nah, ini kalau kita lihat urutan apa nih? Kita harus sepakat urutan ABC-nya ya. Nah, ini harusnya yang diukur jadi berapa nih? Mana kita dapat tahu? Ini dia. Selesaikan dulu di sini. PP sama dengan V pas sama dengan VLN 220. Maka ada 3 ya perpasanya ini kan. Ya, perpasanya. Maka ini tegangannya 20, ini cos P-nya tadi ya 0,9 lagging. Dapatnya arus perpasanya, arus yang lewat ke sini. Ini dia. Ini berarti bebannya seimbang ya. Maka jet pasanya P pasa begitu. Dapat jet pasanya. Ya. Oke. Nah, ini kalau soal yang berikutnya ini ya. Diketahui tegangan AN-nya 100 pasarnya ya. Kan ini urutannya ABC, maka sudutnya beda. Nah, ini kebetulan harusnya tidak seimbang. Dari sini ketahuan ya, harusnya tidak seimbang. Ini tidak seimbang. Lihat tidak seimbang ya. Nah, ini berarti bukan ini gambarnya. Kalau saya minta gambarnya, bukan ini gambarnya. Kenapa? Dia harusnya tidak seimbang. Berarti apa? Dia metodenya 3 wattmeter nih. Ya, nanti 3 wattmeter. Karena masing-masing ada tegangannya, masing-masing ada arusnya. Maka dayanya kalau kita lihat nih, ini kita mengukur metode 3 wattmeter ya tadi ya. P1-nya akan mengukur ini, P2-nya akan mengukur ini, P3-nya akan mengukur ini. Maka P1 dapatnya pindah, P2 dapatnya ini, P3-nya ini. Totalnya ini 2067. Bisa juga kita pakai I kuadrat R. Gimana nih I kuadrat ini? Kuadrat ya. Ini tadi 15 dikasih tahu ya. Ini 10. Ini 6.
Jadi IC-nya tadi 10, 8,94. Ini R-nya dikasih tahu soalnya ini ya, 15, 10, dan 6. Ya. Maka gayanya Anda lihat jumlahnya sama ya, pakai ini. Yang dia ukur dengan realisasinya, dia ukurnya tadi, kita jumlahkan dayanya tadi. Sama. Ya. Jadi ini sudah contoh soal, ini pakai metode 2 wattmeter, ini metode, ini metode pakai 3 wattmeter. Ya. Tinggal pindahkan aja nih. Yang ini ya. Kopinya. Yang ini soalnya. Daya wattmeter. Ini jika dikasih tahu R-nya 10, ya, 15, R-nya di sini 10, ya, ini boleh bintang juga. Ini ada R-nya berapa, dikasih tahu ya. R-nya berapa, ini kan sudah dapat dari sini. Ya, sudah habis nih. Ya, oke. Contoh yang berikutnya, ini contoh kedua, ini contoh terakhir. Ini beban seimbang. R-nya ini, XL-nya ini. Jika bebannya 208 volt, line to line ya, prediksi berapakah terbaca wattmeter 1, wattmeter 2, berarti dia metode mengukur 2 wattmeter ya. Dari ini, dari ini, dari ini, dapat 2 wattmeter. Baca wattmeter 1 sama dengan sekian, wattmeter 2 sekian. Totalkan, ya, kita QT-nya. Kalau saya gambarkan ininya, ya, gambarkan aja. Yang mana 8 tadi, ya, nih. Tadi kita hari ini dengan wattmeter, ya, untuk 1, 2, ini yang ketiganya. Itu nggak ada. Ya, ada pertanyaan? Ya, pertanyaan, silakan. Ya, ini kita tentang wattmeter ya. Barangnya kayak gini ya. Ini yang satu fasa, kita bisa pasang 3, mengukur watt fasa. Ini 3 fasa, langsung. Kalau ini mah tinggal terbaca langsung. Ya, demikian materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Halo? 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 Belum ada, Pak. Ya, jadi sekali lagi, berarti kita praktek nanti, praktek mengukur wattmeter udah ya? Waktu zaman sama Pak Songki, udah? Pak Benur, udah? Belum sampai ya? Halo? Belum, Halo? Pak. Belum. Nah, berarti kita udah bisa praktek ya, karena teorinya udah sampai.
Demikian kuliah kita hari ini. Silahkan. Terima kasih banyak, Pak. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kuliah kita sampai sini. Silahkan belajar lagi, ya. Harapan saya dengan kuliah kita hari ini, kita tinggal praktek dan melaksanakan prakteknya bagaimana. Kalau Siap. yang penerangan sudah pakai wattmeter ya, KWH, jadi udah tahu dia. Kalau yang instalasi penerangan, kalau instalasi motor belum. Demikian kuliah kita hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pagi Pak, terima kasih Pak. Ya, absennya jangan lupa di e-learningnya.